la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Amma ba'du. Hadirin kiram para alim, para ulama, wabil khusus Sohibul Hajat, akhina kiram Wahid Sayyifur Rahman serta istri yang saya muliakan. Tak lupa kepada semua Dewan Pembina, Ketua Wakil beserta staf pengurusan Mushola Al-Ihsan yang saya banggakan. Tak lupa kepada semua jemaah Mushola Al-Ihsan, kepada tamu undangan Sohibul Hajat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita awali syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla biqaulina Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya mudah kalau diucapkan syukur itu alhamdulillah. Tapi pengamalannya perlu belajar yang panjang, yang tekun, itulah syukur. Maka saudara kita ini, Kang Wahid, bersyukur kepada Allah yang mana dalam bekerja di Korea ini dalam waktu yang tidak sedikit, yang waktu yang lama, yaitu 4 tahun 10 bulan ini. Banyak rintangan, suka duka dihadapi, yang mana dalam malam ini Lailatul Ikhtitam Tasyakur, yaitu malam tasyakuran ini, mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah, yaitu dengan menghadirkan saudara semua diundang, yang mana undangan saudara kita sesama muslim kita wajib menghadirinya. Maka dari itu mari kita melakukan contoh saudara kita ini. Kita sama-sama bersyukur, sama-sama mengeluarkan uang, mengeluarkan harta kita untuk saudara kita. Tapi dengan jalan yang diridhoi Allah, yaitu kita mendapatkan pahala. Tapi dari sisi lain kita sama-sama mengeluarkan uang, tapi untuk kemaksiatan tentunya adalah suatu kemurkaan untuk Allah, yang mana ini akan mendapatkan suatu siksaan kelak di yaumul qiyamah nanti. Dalam ayat Allah, yaitu apabila kamu mau benar-benar bersyukur atas nikmatku, maka janji Allah akan menambah nikmatnya. Yang mana janji Allah ini adalah pasti. Kalau mau bersyukur, syukur itu apa? Syukur itu adalah terima kasih. Syukur itu Jawani matur suwun karena telah diberikan suatu kenikmatan yang sangat banyak, berupa rezeki, berupa kesehatan, berupa panjang umur.
Maka rasa syukur kita pergunakan apa yang telah diberikan itu dengan kita gunakan dengan yang baik. Seandainya kita memberikan kepada saudara kita barang ataupun uang, tentunya yang memberikan ini mengharapkan supaya apa yang diberikan ini digunakan dengan baik. Apabila digunakan dengan baik, tentunya kita merasa senang seandainya memberi. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita beri kepada saudara kita, ternyata yang kita berikan itu digunakan yang tidak kita suka, kita kecewa, kita marah, itu pasti. Begitu juga dengan Allah. Seandainya kamu bersyukur, maka Allah akan menambahnya. Tapi sebaliknya, apabila kamu tidak mau bersyukur, kufur, mengingkari dengan nikmat yang telah Allah berikan, tentunya Allah akan membalas kelak di yaumul kiamah dengan siksaan yang sangat pedih. Itu janji Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bersusah payah kita dulu dari Indonesia bekerja ke Korea ini. Kalau emang rezeki kita ini ada di Korea, tentunya walaupun bagaimana usaha kita, kalau imam rezeki kita di Korea, Allah akan berbagai cara bisa menjemput rezeki di Korea ini. Tapi sebaliknya, seandainya kalau rezeki kita tidak ada di Korea, berbagai cara, bagaimana rintangannya, usaha kita supaya saya bisa di Korea, apapun saya tempuh. Tapi karena rezeki kita tidak di sini, ya kita tidak akan bisa di Korea. Maka dari itu, saudaraku semua, kita diberikan suatu anugerah oleh Allah, diberikan rezeki yang mana rezeki kita mungkin dibandingkan dengan bekerja dari negara-negara yang lain, mungkin kita lebih tinggi hasilnya. Maka dari itu, syukurlah. Syukur itu apa? Yaitu terima kasih tadi. Kita pergunakan rezeki kita dengan tasarruf, kita pergunakan yang diridhoi Allah. Kita diberi kesehatan oleh Allah, kita pergunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu juga dengan kita diberikan umur panjang ini, kita pergunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Kita mencari rezeki ini juga beribadah. Tapi ibadah yang pokok adalah kewajiban kita kepada Allah, yaitu rukun-rukun Islam kita yang wajib kita penuhi, yaitu sholat kita, puasa kita, zakat kita. Mari kita jalankan, jangan terabaikan karena memburu kesenangan dunia ini. Kepada jamaah rahimakumullah, begitu juga kita kontrak di Korea ini adalah terbatas. Banyak saudara kita yang tidak disangka sakit, meninggal, yang mana itu adalah yang tidak kita minta. Begitu juga kejadian kemarin
saudara kita di Chili yang kena pres itu, seandainya kalau dinalar dengan akal itu tidak mungkin kepala itu masuk di bawah pres itu, karena katanya posisinya itu nggak begitu tinggi. Kalau mungkin dengan akal masa kepala masuk di situ. Itu udah ngomong sama sajennya, saya minta keluar bos, ya dijinin, entar jarak 1 minggu keluar. Tapi apa, kehendak Allah, udah punya rencana 1 minggu keluar, tapi rencana Allah lain, yang mana tidak disangka-sangka kepala masuk ke bawah pres. Itulah suatu pembelajaran untuk kita semua, yang mana kontrak kita di Korea terbatas, begitu juga kontrak kita di dunia ini. Kontrak kita di dunia juga terbatas, yang mana kontrak kita tidak kita ketahui kapan, di mana. Maka dari itu persiapkan kapan saja, di mana kita harus persiapkan diri kita. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, yaitu adalah tanaman kita di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, tentunya Allah akan membalas dengan surganya. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, tentunya Allah juga membalas dengan azab nerakanya. Itu adalah pasti dengan janji Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak disangka umur hari semakin hari bukannya kita bertambah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan umur kita ini. Dunia adalah suatu kebahagiaan yang semu, yang menipu, yang sementara, yang terbatas. Itulah dunia. Sini kami hanya mengajak karena kita adalah saudara, kewajiban sesama saudara akhul muslim adalah mengingatkan, menghadiri hajat saudara kita, menolong saudara kita. Itu adalah kewajiban sesama muslim. Di sini kami hanya sebatas menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya melalui Al-Quran, juga hadis Rasulullah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya ini bisa menjadikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sholawat dan salam tak lupa semoga Allah mengaturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa Rasulullah itu? Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman, yang mana tiada utusan lagi sesudah beliau. Maka penerusnya adalah kita semua ini. Siapa yang menyampaikan setelah Rasulullah meninggal ini? Yaitu adalah para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, juga termasuk kita terbebani untuk menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah ini adalah dari zahirnya
sungguh mulia, sungguh bersih fisiknya. Begitu juga dengan akhlak budi pekertinya. Ibarat lingkaran, Rasulullah ini ketampanannya adalah separuh dari lingkaran itu. Seperempatnya adalah Nabi Yusuf, dan seperempatnya lagi adalah dibagi kita semua sedunia ini. Apa yang kita banggakan, ketampanan juga enggak. Yang mana Rasulullah dan Nabi Yusuf walaupun tampan tetap beribadah, dia tetap meninggal. Apalagi kita, apa yang kita banggakan, harta kita. Apa kita tahu bagaimana harta dari Nabi Sulaiman? Kerajaannya yang begitu mewah, apabila dibandingkan dengan kemegahan dari bangunan sekarang ini, mungkin tidak seberapa. Begitu kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi tetap walaupun dia, Nabi Sulaiman ini kaya, seorang raja, bahkan penakluk dari manusia dan jin, tapi tetap beribadah pada Allah, tapi juga tetap meninggal. Apalagi yang kita banggakan. Dunia ini, langit ini adalah milik Allah. Apa yang berada di dalam langit serta bumi adalah miliknya. Begitu juga Allah juga mempunyai aturan-aturan, yang mana aturan ini apabila kamu hambaku mematuhi perintahku, tentunya kelak engkau di saat kembali kepadaku akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang sebenarnya. Begitu juga dengan sebaliknya, seandainya kamu berada di tempatku di dunia ini, kamu tidak mematuhi aturan-aturanku, mana yang aku larang, mana yang aku perintahkan tidak kau jalankan, kau abaikan, bahkan larangan kau jalankan, tunggu pembalasan Allah. Yang mana kita masih di dunia ini diberi sifat Rahman Allah. Walaupun dia maksiat apapun, tetap diberi kasihan oleh Allah. Begitu juga dengan orang kafir. Tapi pembalasan Allah nanti di akhirat yaitu sifat Rahim Allah, yaitu khusus orang-orang yang berbakti kepada Allah. Nah, maka dari itu dunia ini hanyalah sementara, yang mana hidup sementara ini kita pergunakan yang sebenar-benarnya. Dari pujian orang Jawa, aku biyen ora ana, aku biyen ora ana, saiki ne aku ana, saiki ne aku ana, bisa maneh ora ana. Jadi dulu kita nggak ada, sekarang diadakan, yang mana kita akan tidak ada lagi. Nah, itulah sedikit dari kami, bukannya kami menggurui atau sok pintar, kita hanya sama-sama bekerja, saling mengingatkan. Kita
kita punya barang yang wujud aja kadang sering lupa, apalagi tentang ilmu ini harus kita sering mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita itu terbujuk dengan dunia ini, dunia yang indah ini. Dunia adalah neraka bagi orang mukmin. Begitu juga sebaliknya, dunia adalah surga bagi orang kafir. Kalau kita di dunia enak-enak, ya tentunya besok di akhirat ya juga tidak merasakan enak. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau di dunia ini menderita, subuh-subuh ya enak-enak turu, tangi, poso-poso, awan-awan panas-panas, kayak wong-wong Korea do mangan umpi saenake, awake dhewe ora mangan. Itulah penderitaan. Tapi kita jangan ragu akan pembalasan Allah. Maka dari itu apa yang saya sampaikan ini apabila ada benarnya tentunya datang dari Allah dan Rasulullah. Seandainya ada kesalahan, semua itu adalah semata-mata dari kebodohan kami. Dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.